Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia. Malam ini kembali kita akan melakukan penelusuran. Dan malam ini kita akan melakukan explore di daerah Ujung Tanjung. Nah, ini ada Bu Meme sebagai pemilik lokasi dan pemilik tempat wisata ini. Terus untuk sahabat sejati semua yang berada di Batam, Jakarta, atau dimanapun di wilayah Nusantara dan Singapura, Malaysia, atau dimanapun sahabat sejati semua berada, kalau ke Batam jangan lupa mampir ke daerah Ujung Tanjung di tempatnya Bu Meme ya, Tanjung Piayu Laut. Nah, terus Bu Meme akan sedikit mengupas pengalaman spiritualnya nanti kepada kita semua. Tapi ini jangan bikin kalian takut karena apa yang akan diungkap tadi bukan sesuatu yang yang membuat kita jadi takut. Oke, mungkin kita ke tempat yang nyaman, Bu Meme. Ya. Ya. Kita duduk di warungnya Bu Meme ya. Oke, sahabat jati. Let's go. Ya sahabat jadi ini warungnya Bu Meme. Dulu Bu Meme punya tempat usaha yang besar di sana. Tapi ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Bu Meme. Nanti akan diceritakan dan diungkap di channel ini, hanya di channel Kirogos Jati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Bu. Ini malam-malam mengganggu ini. Rokok. Lebih senang biar bisa terungkap semua kan Pak. Iya betul. Ya ini kita bersama Bu Meme dan asistennya. Suami lagi kemana nih Bu? Biasanya Bu Meme didampingi suami. Di dalam. Hani panggil Dedi datang. Jadi kira-kira seperti apa Bu pengalaman ininya, pengalaman spiritual yang pernah dialami di daerah Piayu Laut ini? Ya, saya beli lahan ini kan sudah dari 2011 akhir ya. Pertama saya bangun restoran saya itu kan pakai kayu. Pakai kayu. Situ ya Bu ya? Di sini. Cukup besar restorannya waktu Besar. itu ya? Tapi waktu saya malam kan saya belum gitu tidur. Pakai kayu, tongkat kayu itu ada geblok kayak gitu kan. Kayak tongkat kayu saya tuh dipatahin gitu. Kayak dipukul Dipukul gitu sampai ya. tumbang gitu. Oh, sampai tumbang Bu? Ya, sampai tumbang. Jadinya sekali saya melihat ada lipan. Oh, lipan Ya. sampai bisa begitu ya? Ya, Berarti lipan. besar sekali lipannya. Panjangnya kurang lebih 3 meter. Masya Allah. 3 meter. Lipannya warnanya hijau. Ya kan? Jadi saya bilang sama dia, lipan ini kan saya tengok, saya bilang coba tunjukkan wujud kamu. Kamu ini sebenarnya lipan beneran atau tidak? Karena saya seumur hidup nggak pernah nengok lipan sampai 3 meter. Iya, nggak ada lipan Nggak 3 ada. meter ya, mustahil. Nah, jadi setelah itu saya matikan lampu restoran semua. Dia tunjukkan wujudnya. Ternyata putri hijau yang ada di sini. Oh, ternyata putri hijau. Iya. Dia seorang putri Putri ya. hijau. Terus dari komunikasi yang Bu Meme lakukan, putri hijau ini sebenarnya siapa nih Bu? Dia sih bilang dia ini dulu ada 7 adik-beradik. 7 adik-beradik. Ya, ada putri kuning, ada putri merah, putri hijau, putri biru, ya putri warna putih, ungu. Asal mereka? Dari Nongsa. Oh, asal mereka dari Iya, Nongsa. Pulau Putri katanya. Ya, karena Oh, dia dari Pulau Putri Nongsa. ya, Nongsa. Jadi pas ada sekali dia berbuat kesalahan, jadi dia dilemparkan ke sini, ke Tanjung sini. Oh, ya cerita yang sangat menarik ya sahabat jadi. Oke, silakan dilanjut Bu. Ya, setelah itu saya kan jadi heran kenapa kamu di sini ganggu saya begini-gini. Saya kan mohon izin ya, memang dari pertama saya bangun restoran ini saya belum ada izin. Sekarang kan kamu udah wujudkan diri kamu sebagai Oh, izin putri. maksudnya izin dengan gaib ya? Iya, saya kan nggak ngerti izin gituan. ini udah lah ya. Sudah, kalau dia
Selama itu dia dari 2011 awal sampai 2017 dia masih 2016 dia masih jadi berkawan sama saya. Oh bahkan sering komunikasi ya Bu? Sering. Kalau restoran saya tutup jam 10, tapi jam 12 itu dia sering datang. Sering datang, dia muncul di meja 34. Ya. Meja 34. Yang sudut, paling sudut, meja paling sudut. Jadi dan itu selalu ya, selalu di meja 34. Hampir tiap malam. Oh, hampir tiap malam. Ya. Wih, luar biasa ya, Sahabat hampir tiap malam. Jadi kadang karyawan saya pun nengok saya kayak gila, dia bilang ini, aduh mami, kenapa sering ngobrol sendiri gitu kan? Kadang saya pun nggak sadar diri juga. Saya ngobrol sama dia, saya nggak mikir karyawan saya juga ya kan Pak? Iya. Nah, mungkin mereka nggak ngelihat, jadi ketika kita seolah-olah berbicara sendiri, padahal kita berbicara dengan seseorang, dengan sesuatu gitu. Karena saya dan kita tahu kayak berbicara begini kan. Iya, betul, tapi ketika orang lain di sana tidak melihat teman kita bicara, ya orang lain akan menganggap bahwa kita maaf nggak waras. Benar. Kadang ada karyawan saya nengok saya begitu pada berhenti. Ada 3 orang yang berhenti karena dia takut kan saya sering jam 12 ke atas saya ngobrol di meja 34 begitu kan. Nah, itulah lama-lama kemudian dulu pantai ini sangat kotor. Saya bersihkan banyak dump truk lah, pokoknya tempat pembuangan sampah di sini. Ya, tapi ternyata sampah itu dari mana tuh, Bu? Dari pembuangan restoran-restoran lain juga. Ya kita nggak usah sebut namanya lah. Sampah hanyut restoran lain. Nah, terus Ibu bantu untuk bersihkan ini. Ya, saya bersihkan. Ternyata setelah Putri Hijau ini dari lipan 3 meter dia mewujudkan diri dia. Nah, dia ucapkan terima kasih. Dan di sini pun bukan dia sendiri sebenarnya. Dia ada kakeknya. Ya, kakeknya di Tanjung. Di Tanjung. Ya, Tanjung sebelah sana. Di ujung Tanjung sana. Di ujung Tanjung. Itu kakek kalau saya panggil itu kakek Datuk Putih. Kakek Datuk Putih. Ya. Itu kalau penglihatan Bu Meme itu wujudnya apa, Bu? Seorang kakek. Seorang kakek. Ya. Wujudnya hanya seorang kakek. Iya, janggutnya panjang, bajunya jubahnya putih, rambutnya panjang, bawa tongkat. Tongkatnya itu nanti ada kayak apa ya, Garuda gitu. Bukan Garuda apa? Naga. Yang emas gitu. Ya. Waktu saya pertama di sini ya memang ada 2 keris juga sering terbang-terbangan di Tanjung itu. 2 keris ya? Ada dua keris. Sering terbang begini dia, begini. Terus itu makhluk-makhluk itu mengganggu nggak, Bu? Dulu sering mengganggu. Iya, dulu sering mengganggu. Jadi ada yang kesurupan juga? Hampir tiap hari, Pak. Hampir tiap hari ya? Orang berenang di pantai ini hampir tiap hari. Terus yang ngobatin ada ahli spiritual atau siapa di sini? Ada, biasa sih kita panggil kiai di sini atau ya yang apa itu yang paham lah ya. Yang paham di sini kita panggil kan. Nah, tapi nggak sembuh. Ya nggak sembuh, nanti ada salah satu menuju saya, ketemu saya di restoran, ya saya doain, akhirnya mereka sembuh. Oh malah? Iya, saya pun nggak tahu. Jadi malah Bu Meme sendiri yang jadi apa namanya perantara untuk mengeluarkan makhluk tersebut ya? Iya. Jadi waktu saya Terus waktu melakukan penyembuhan itu gimana tuh cara Bu Meme komunikasi atau ditarik paksa atau gimana? Izin dengan Datuk Ujung Tanjung ini atau siapa yang ada di sini, saya sekarang selaku tuan rumah tapi lebih tua lah kalian di sini, ya kan, tolonglah dengan doa-doa saya sembuhkan orang ini. Akhirnya sembuh. Oh, luar biasa sahabat jadi mungkin Bu Meme ini diberikan sebuah anugerah ya, bisa terbuka lubang ketujuh mata batinnya sehingga bisa melihat alam lain, alam astral, terus berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain di luar bangsa manusia. Dan ini sebagai satu bukti bahwa kita tidak hidup sendiri. Di luar kita manusia ada makhluk lain yang mereka juga butuh hidup, mereka juga bisa bersosialisasi dengan makhluk di luar mereka. Terus pengalaman yang paling yang paling menegangkan atau yang nggak ngenakin hati atau gimana?
Yang paling menegangkan dulu saya ini kan saya beli sama nenek Kina lahan ini. Jadinya cucunya Nenek Kina itu siapa? Udah almarhum. Oh, udah almarhum. Jadinya dulu cucunya kan pernah gali shop sitting ini untuk pantai untuk WC umum. Itu dia di dalam lubang aja kesurupan. Kesurupan dia sampai digotong bawa ke rumahnya. Itu udah ada kiai apa semua dipanggil, ustaz dipanggil. Akhirnya pun nggak sembuh. Tapi saya dipanggil ke rumahnya, saya izin dulu kalau memang datuk atau apa yang kesurupan untuk anak ini tolong disembuhkan. Akhirnya udah sembuh. Dan syukur sembuh ya. Hanya adalah kesenangan saya di sini. Putri Hijau ini sering komunikasi sama saya, sering cerita-cerita sama saya, begitu macam mana asal usul dia begini-begini, dan dia pun tidak akan ganggu saya lagi. Nah, dan dia pun mengucapkan terima kasih karena ini pantai udah bersih, sudah bahkan bersih. Sekarang sudah bisa jadi tempat wisata yang nyaman, benar. Bu ya. Jadi sahabat Sejati jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, kalau ke Batam mampir ke Ujung Tanjung di daerah Piayu Laut. Tempat Bu Meme ya, jangan salah tempat ya. Karena di sini banyak tempat loh. Itulah pengalaman saya. Sahabat Jati, ini suaminya Bu Meme. Iya Pak, maaf malam-malam merepotkan ini Pak, mohon maaf Pak ya. Jadi Pak, pengalaman saya yang paling indah dari 2013 sampai 2016 saya dipanggil terus, setiap malam saya pun susah tidur. Putri Hijau sering komunikasi sama saya di meja 34. Dia suruh saya jam 12 sudah malam. Dalam bentuk putri ya Bu ya? Udah nggak lipan lagi ya? Enggak, lipan pertama kali aja. Lipan pertama kali ya. Habis itu dia bilang sama saya mau kasih kamu bahagia. Kamu harus nyelam di sana, nyelam di situ. Di situ nanti ada gua saya. Ada itu, pokoknya guanya cantik sekali Pak. Semua pernak-perniknya itu hijau semua, belian intan semua. Ya. Kurang lebih 2 tahun dia suruh saya nyelam ambil, tapi saya nggak pernah nyelam. Tapi suatu hari itu nggak tahu macam mana saya nyelam. 2016 udah kurang mau 2017 lah. Jadi saya nyelam, kurang lebih 2 meter lagi Pak. Itu beliannya sebesar gini. Besar sekali. Udah saya mau ambil, tapi kaki udah saya hampir. Iya Pak, 2 meter lagi, ya kan? Jadi kaki saya tuh kok ditarik-tarik begitu. Kaki saya ditarik-tarik, saya kira siapa kok nggak kok kaki saya ditarik-tarik begitu kan? Ya, itu yang narik siapa Bu? Ada namanya Pak Idrus, saya. tetangga manusia yang tarik Pak. Ya. Jadi mungkin anggapannya Bu Meme. Enggak, ternyata suami saya cari saya nggak ada. Tinggal sendal saya di pantai. Jadi suami saya kira saya bunuh diri atau apa. Ya ampun. Jadi dipanggillah orang kampung. Jadi begitu saya naik, ramai kali ini satu kampung semua di sini. Nah, rupanya Pak Idrus sebelah dia tarik kaki saya. Iya, padahal dan akhirnya gagal lah itu ya. Gagal. Dari semenjak itu sampai sekarang saya nggak ketemu lagi Putri Hijau, Datuk pun saya nggak pernah ketemu. Jadi diminta minum air kelapa. Air kelapa waktu itu sediakan 13 biji. 13 biji. Ya, 13 biji, dia itu kayaknya ada 13. Ada 13 itu. Ya, 13 yang masuk yang meminum. Dia minta air kelapa sama roti jagung. Roti jagung. Nah, itu saya nggak tahu Pak. Dia belum pernah cerita. Baru malam ini dia cerita. Ya ampun. Ini baru diungkapkan malam ini ya? Iya. Saya pun kaget dengar. Itulah. Jadi kita siapkan 13 biji. Kemarin kan ada meja panjang gitu. Jadi buat 13 biji untuk mereka lah. Habis itu roti jagung buat satu porsi. Kita sih tak nampak, kalau kita kan tak bisa nampak. Tak nampak. Kapan ya mereka katanya minta makan lah gitu di situ. Ya kita juga selera kan, beri untuk mereka.
Dan saat itu Bu Meme nggak sadar sama sekali. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Dan baru ini Bapak. Iya, baru ini mengungkapkan. diungkapkan. Ini saya kaget. Kapan saya minta 13 biji Itu udah berapa tahun Pak kejadiannya? Sudah kurang lebih 5-6 tahun. 5-6 tahun. Ini selama 5-6 tahun ini Bapak belum pernah mengungkapkan itu ke Bu Meme? Saya tak pernah. Nggak pernah, Pak. Saya baru malam ini dengar dari suami Ini saya. sahabat Jati luar biasa, hal yang lama ditutupi, syukur terungkap malam ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ungkapan Bapak menjadi berkah buat semuanya, dan keikhlasan Bapak untuk memberikan sesuatu ke yang gaib itu menjadi berkah untuk keluarga ini. Amin. Amin. Terus ceritanya gimana? Ah, Setelah itu Bu Meme sadar. setelah itu ya sudah cukup lama juga, baru dia sadar. Dia sadar, jadi tanya kenapa ada orang minum di situ ya? Tidak, tadi ada tamu. Oh. Kan ada tamu. Malah Bapak bilang ada tamu. Ya, ada tamu datang, jadi minta minum air kelapa sama roti jagung. Itulah kita siapkan. Gitu aja. Jadi saya pun tidak kasih tahu yang tamu-tamu apa. Dia Cuma bilang ada tamu ya. saya bilang ada tamu aja sama ibu kan. Dari awal memang yang orang Laros itu mungkin dia masuk ke tubuh ibu diminta minum. Terus ada nggak sesuatu yang diomongin waktu masuk ke tubuh ibu? Yang diceritakan atau apa? Dia sih tak cerita Oh, nggak apa. cerita. Cuman Jadi katanya cuma yang orang-orang di sini lah, Ah. sekitar di sini. Oh. Nah, orang sekitar sini meminta minum aja gitu. Ya udah kita siapkan. Ya itulah, kita selama di sini memang ya puji Tuhan, kita di sini memang bagus lah di sini. Iya, syukur. Tidak Alhamdulillah. ada yang ganggu sama kita. Terus masyarakat di sini penerimaannya juga baik ya? Iya, baik. Ah. Baik-baik semua masyarakat sini. Makanya dengan kedatangan Bapak, masalah ini saya baru tahu malam ini, baru diungkapkan sama suami saya. Saya pengalaman yang kemarin itu, saya kan di sebelah sini. Saya ada piara ikan, Pak. Waktu itu saya ada pondok satu untuk karyawan jaga ikan. Iya. Waktu itu kami masih belum sudah siap, kami belum ada doa selamat lah. Belum bikin selamatan ya, lah. ya. Jadi ada satu maghrib, saya punya karyawan ada sekitar 5 orang di situ. Jadi tiba-tiba datang anak kecil satu, umur sekitar 10-an. Dia saya kan di situ kan ada jembatan panjang juga, baru sampai saya punya rumah. Jadi anak itu dia masuk ke rumah saya, Pak. Dia anak itu senyum-senyum masuk, dia lihat-lihat di sana, lalu dia keluar. Tapi itu bukan manusia, Pak. Bukan manusia ya. Bukan manusia. Dan Bapak tahu bahwa itu bukan manusia. Ya, bukan manusia. Setelah itu saya baru undang lah orang tua-tua sekampung ini untuk bikin selamatan. ya di sini. keselamatan di situ. Jadi ya puji Tuhan lah di situ, kami selama di situ juga kami dapatnya sehat-sehat, tidak ada yang ganggu sama kita. Jadi pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, dijalani secara langsung oleh Bu Meme dan suami. Ya itulah perjuangan, itulah hidup, dan bagaimanapun apapun yang menjadi sebuah kebenaran itu harus kita ungkapkan, karena sesuai dengan channel kita mengungkap fakta di balik cerita. Dupa ya. Bakar. Berapa lagi? Ya, 3. Gini aja badan saya udah getar-getar. Mereka nggak ikut sini.
tahu, mungkin Bapak udah tahu juga. Khadamul roh, khadamul gaib, khadamul jasad, jasadul jasad, hadir. Hadir. Ada tempat. Ya, sahabat jadi saya akan lakukan pembukaan portal goib pertama. Ini saya melihat di sini di ujung sana merupakan gerbang goib. Saya akan mencoba untuk melakukan pembukaan portal goib di sana. Assalamualaikum ya khadamal roh, khadamal gaib, khadamal jasad, jasad. Hadir, hadir, hadir. Syirullah, zatullah, sifatullah, wujud. Allahumma inna khala fi sirahi Sulaiman yazad fi wadi Ibrahim jal israb li Sulaiman wal madrak bil man wa salaman tasliman kashiran jalal jalalah ya iblis syaitan fi zulumatil nur Rabbana taqabbal Sulaiman bin Daud alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahim. Syirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Allah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Sahabat jadi, ini ada satu sosok makhluk. Kita tertangkap kamera atau enggak ya? Tapi kita terbatas oleh air ini. Ini ada Bu Meme, ada sosok makhluk yang kelihatannya mengenal Bu Meme nih. Iya, saya udah lihat Pak. Ini siapa ini Bu? Ini yang jaga di sini Pak. Dulu dia jahat, tapi terakhir dia tidak jahat lagi Pak. Oh. Ya sahabat jadi, dia mengatakan bahwa dia salah satu penghuni tempat yang ada di sini dan memang sering sekali mengganggu orang-orang yang berbuat mengotori tempat ini. Ini jadi kalau dari yang saya lihat makhluk ini yang suka merasuki orang-orang yang mengotori tempat ini, berbuat hal-hal yang enggak. Jadi sebenarnya memang seperti yang Bu Meme bilang, ini tidak jahat, cuma memberikan peringatan saja. Benar, betul. Memberikan peringatan, entah yang merusak tempat, membuang sampah atau apalagi melakukan hal-hal yang maksiat ya, mesum-mesum di sini. Pasti diganggu. Ada nggak yang kira-kira
Dulu kejadian ada, seperti dulu itu? sering, Pak. Oh, Sekarang udah nggak lagi. sekarang udah nggak lagi ya. Ya, sahabat jadi itu dia merapat ke sana karena kita nggak bisa nih lewat air. Dia ada jalan ke atas ujung. Allah. Ya sahabat jadi, tadi makhluk ini berusaha menarik saya, kemudian dan justru memberikan mustika ini. Bu Meme pernah lihat ini nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lebih besar ada, Pak, di sini, Pak. Lebih besar. Dia beranting, Pak. Oh, dia beranting ya? Beranting. Saya akan coba melakukan Agak komunikasi gaib ke sana. Kameramen hati-hati ya. Ini merupakan mustika pancar jiwa yang memang diberikan oleh bangsa goib itu untuk pemilik tempat ini, karena ucapan terima kasihnya sudah menjaga tempat ini dari kotoran-kotoran yang dikotori oleh manusia, dari sampah dan hal-hal negatif lainnya. Bu Meme, ini mustika pancar jiwa. Beliau katanya memberikan ini. Tadi saya nggak ada rencana masuk air, tiba-tiba kebanting, ketarik, dia narik, berusaha untuk memberikan ini karena memang pemberiannya harus dilakukan di atas air. Jadi ini saya serahkan untuk pemilik tempat ini sebagai ucapan dan tanda terima kasih beliau terhadap Ibu yang telah membersihkan tempat ini. Silakan, Bu. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Ucapkan ke beliau, bukan ke saya, Bu. Ya, terima kasih, Ki. Terima kasih. Ya. Sahabat jadi, ini kita udah terlanjur basah, kita lanjutin penelusuran. Putri hijaunya di sana ya? Ini pas di sini, Pak. Dari sini 15 meter ini. Dia di bawah, Pak. Tapi udah lama saya nggak ketemu. Kita coba temui sarang putri hijau ya. Saya minta dupa. Assalamualaikum. Ya qadamul ruh. Qadamul ghaib hadir. Bismillah. Zatullah. Sifatullah. Wujud. Oke, dupa, nyalakan.
sahabat Jati, ini karena udah terlanjur basah, saya akan coba eksplor ke tempat tinggal sang putri hijau. Entah diizinkan atau tidak, saya akan mencoba untuk melakukan komunikasi batin dan minta izin untuk masuk ke dalam gerbangnya. Coba. Assalamualaikum. Ya khadamul khadam, khadamul ruh, khadamul gaib, khadamul jasad, jasadul jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurullah, datullah, syifatullah, wujudullah. Hadir. 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 Allahumma salli ala ya Pangeran Kuning Lan Putih sosok kematian orang itu barang sakina ya ada banyak baik dari saya bapak ibu tak jauh dari mati Allah ya kameramen agak hati-hati ya, nanti lewat sisi-sisi sini saja saya akan melakukan eksplorasi. Hadir. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sahabat Jati, ada lipan besar. Ada lipan besar yang datang nih. Kameramen hati-hati ya. Agak ke pinggir aja kameramen. Ini langsung ombaknya besar sekali itu. Jadi ombak di sini pelan. Terus ketika lipan besar itu datang langsung kencang banget ombaknya nih. Hadir. Hadir. Ya Allah. Zatullah. Zatullah. Wujud Allah. 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 Kaki saya dibelit. Ini mungkin sosok putri hijau, dia masih lipan. Itu lipannya. Ya. Coba kamera. Ya ada situ. Ini lipannya besar banget.
Allah. Laat Allah. Laat Allah. Ya Allah. 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 Sahabat jadi, alhamdulillah, kelihatannya tadi ini memang putri hijau, dan nampaknya tadi dia sengaja melakukan pengetesan terhadap saya, apakah saya mampu mewujudkan apa yang beliau berikan. Alhamdulillah, benda ini bisa wujud, dan ini sebenarnya salah satu contoh yang dimiliki oleh kerajaan gaib Sang Putri Hijau. Jadi contoh mustika ini, saya juga nggak tahu ini batu apa, mustika apa. Tapi kalau getaran energi spiritualnya, ini seperti mustika lipan. Cuma aneh, dia memiliki cutting yang luar biasa bagus. Cuma mustika lipan nggak pernah ada yang sebesar ini. Biasanya mustika lipan itu kecil-kecil sekali. Bu Meme tadi lihat ya? Ya nampak warna mutar gitu Pak. Mutar ya, panjang. Seperti mutar gitu nampaknya. Tapi tadi saya sempat juga bilang jangan ganggu. Jangan. Ya sahabat jati. Oh ini dia. Assalamualaikum. Beliau hadir. Bu Meme, beliau hadir Bu. Iya, iya Pak. Bapak bicara aja langsung. Putri, saya Meme. Sahabat jati, saya diajak ke dalam. Saya akan nyelam ke dalam dulu. Ini sekali lagi, ternyata benda ini tidak bisa kita simpan di padepokan, dan benda ini juga nggak bisa dijadikan giveaway untuk sahabat sejati yang lain. Ini juga sebagai bentuk persahabatan yang diberikan Putri Hijau kepada Bu Meme sebagai tanda persahabatan. Jadi mustika lipan yang luar biasa besar ini saya akan berikan lagi ke Bu Meme. Silakan Bu. Makasih Putri. Ya, Ya. ini yang saya lihat Pak. Oh, ini yang Bu Meme Ya, lihat. sama, tapi sebesar begini Pak. Oh, Ya, warnanya? sama, Warnanya sama. sama Pak. Inilah bentuknya Pak. Tapi besar begini besar. Pak. Di situ Pak. Jadi beliau katakan ini hanya contoh katanya. Iya. Sama Saya Pak. nggak tahu contoh apa. Ya semoga Ya, sama dia. semoga jadi manfaat. Amin. Amin. Ya, kita ke darat dulu ya. Ya. Ya sahabat jadi ini merupakan bukti persahabatan bahwa kita dan bangsa mereka sebetulnya benar-benar bisa bersahabat, dan ketika ada keikhlasan di dalam hati kita, ketika ada keikhlasan di dalam diri kita, maka ya sesuatu yang nggak masuk logika, sesuatu yang nggak masuk akal sama sekali,
Ya ternyata bisa hadir, bisa jadi. Dan bahkan Bu Meme tahu Itu apa ini. sangat besar, segini besarnya. Nah, tapi sama Pak. Dengan warna yang sama, warnanya bentuknya sama. Iya. Coba di close. Nah Bu ya, permisi ya. Terus yang ini pancar jiwa. Ini saya tahu mustika pancar jiwa, tapi yang ini awalnya saya nggak tahu ini apa. Ternyata mustika lipan sebesar ini. Luar biasa. Tapi yang saya lihat itu, yang mau saya ambil itu Lebih besar begini, lagi. Pak. Oh. Udah mau saya peluk itu. Ya ampun. Iya. Sama tapi bentuknya Pak, warnanya pun sama. Ya kita istirahat sejenak ya. Ini basah banget nih. Ini para warga sekitar ya. Tadi waktu kita melakukan penelusuran, ombaknya nggak ada ya. Ombak nggak ada. Terus gimana, fenomena apa Bang? Itu yang dapat yang kedua ini. Uh-uh. Begitu ombaknya begitu besar kali ombaknya kan, sampai itu mana? Melingkar gitu kan. Saya lihat dari langsung nyata gitu kan. Ombaknya ternyata bentuknya seperti ini. Iya. Asli. Ya, fenomena ini bukan sekedar fenomena alam biasa, ini merupakan fenomena gaib yang terjadi, dan bukan cuma kita aja ya Bu Meme yang melihat fenomenanya, bahkan disaksikan warga sekitar. Ini sebelah sana ada warga. Ya sahabat, jadi malam ini kita cukupkan penelusuran kita malam ini ya Bu ya, karena kondisi kita yang sudah basah-basahan gini, dan syukurnya malam ini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa, cerita yang luar biasa dari Bu Meme dan suaminya dan Pak Kasim. Jadi semoga pengalaman-pengalaman Bu Meme, pengalaman Pak Kasim menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menata hidup ke depan, bahwa hidup itu adalah perjuangan, bahwa hidup itu adalah ujian. Jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup. Apapun hidup itu, sesusah apapun hidup itu, tetap kita berjuang, tetap kita laksanakan yang menjadi tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Terus saya terima kasih sama Bu Meme dan Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah dititipkan oleh para gaib yang menitipkan barang-barang ini, mudah-mudahan jadi manfaat untuk bekal masa depan. Amin. Amin. Dan sekian dulu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia.